Selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam materi yang Anda bagikan soal bab 15, bagian 1 dari Getting Things Done. Fokusnya ke jalur penguasaan GTD. Kita pengen tahu nih, apa sih sebetulnya artinya menguasai GTD itu? Ya, ini menarik ya dari materi Anda. Jadi, penguasaan GTD itu digambarkan bukan kayak garis finish, bukan sesuatu yang kita capai terus udah selesai. Oh, bukan gitu ya? Bukan, lebih mirip perjalanan seumur hidup. Kayak kita belajar main musik, main biola, atau catur, gitulah. Selalu ada level berikutnya, selalu ada ruang buat jadi lebih baik. Jadi bukan cuma sekedar, oke saya udah pakai GTD gitu ya, tapi lebih ke praktik terus-menerus. Betul sekali. Intinya itu gimana caranya kita bisa identifikasi, terus kelola semua komitmen dan minat kita. Dari posisi yang percaya diri dan dalam kondisi flow. Flow ya, kondisi fokus optimal itu. Nah, iya. Keadaan di mana kita merasa produktif banget tanpa tekanan. Dan ini bukan soal jalanin langkah A, B, C terpisah-pisah, tapi lebih ke integrasi. Mengintegrasikan semua praktiknya jadi satu kesatuan yang ya menyatu sama kita. Integrasi. Bahkan kan David Allen sendiri bilang dia juga perlu rutin menerapkan praktiknya sendiri biar tetap tajam. Oke. Jadi integrasi kuncinya. Kalau gitu, gimana materi ini nyaranin kita buat mulai? Fondasi pertamanya di mana nih? Nah, ini kita masuk ke tingkat 1, menguasai dasar-dasar. Ini fondasinya. Konsepnya sih kedengarannya simple ya. Iya, kayaknya dasar aja gitu. Tapi buat benar-benar nyatu sama gaya hidup dan kerja kita, materi ini bilang bisa butuh waktu loh. Bahkan sampai 2 tahun. 2 tahun? Buat dasarnya aja. Perlu penyesuaian dulu, sampai akhirnya terasa alami. Wah, kedengarannya lumayan juga ya, 2 tahun. Emang apa aja sih praktik inti di tingkat dasar ini yang bikin butuh waktu selama itu? Ada beberapa pilar utama nih. Pertama, kebiasaan buat menangkap segala sesuatu. Apapun itu, ide, tugas, janji, pokoknya yang potensial punya arti, tangkap ke wadah eksternal. Wadah eksternal ya, jangan di kepala. Betul. Jangan biarkan ngambang di pikiran. Terus yang kedua, buat setiap barang yang udah ditangkap itu, penting banget buat selalu nentuin tindakan berikutnya. Harus jelas langkah fisik pertama yang bisa dilakuin itu apa. Oke. Jadi bukan cuma ngumpulin, tapi langsung dipikirin langkah konkretnya. Itu emang butuh disiplin sih. Tepat. Terus yang ketiga, manfaatin kategori menunggu dari. Ini buat ngelacak hal-hal yang udah kita delegasikan atau kita butuh dari orang lain. Biar nggak lepas gitu aja. Oke, menunggu dari. Penting juga ya. Dan terakhir, ini yang sering dibilang paling krusial di awal, yaitu melakukan tinjauan mingguan atau weekly review. Dan kuncinya secara konsisten. Nah, tinjauan mingguan. Saya bisa bayangin sih tantangannya di konsistensi itu. Kenapa ya? Menurut sumber ini kok hal-hal dasar kayak gini seringkali susah di awal? Biasanya sih ya, karena ngelawan kebiasaan lama kita. Kita kan terbiasa nyimpen banyak hal di kepala ya. Iya juga sih. Nah, jadi perlu usaha sadar terus-menerus buat nuangin itu keluar. Terus nentuin tindakan berikutnya itu juga butuh energi mental. Kadang kita malas mikirnya kalau nggak kepepet. Benar. Dan ya itu tadi, nyisihin waktu rutin buat tinjauan mingguan itu perjuangan di awal. Sebelum akhirnya jadi otomatis. Penulisnya nekanin banget, tantangan utamanya itu ngebangun kepekaan. Kapan kita perlu kosongin pikiran, dan yang penting ngelakuinnya tanpa gagal. Konsisten. Tapi, ada kabar baiknya kan ya? Saya baca sekilas katanya kalaupun kita sempat jatuh atau tergelincir, nggak terlalu susah buat balik lagi ke jalurnya. Ini lumayan melegakan sih. Oh iya bener banget. Kalau Anda ngerasa sistemnya mulai kacau atau ya jatuh dari kereta gitu istilahnya, cara baliknya cukup jelas kok. Gimana tuh? Lakuin lagi aja pengumpulan total, brain dump gitu, proses ulang semua inbox atau catatan Anda, perjelas lagi daftar tindakan, daftar proyek, identifikasi langkah baru, rapihin lagi apa aja yang mungkin kelewat atau bocor dari sistem. Intinya, sistem ini dirancang buat bisa di-reset kapan aja. Oke, bisa di-reset ya. Nah terus, apa imbalannya nih kalau kita berhasil konsisten sama dasar-dasar ini? Manfaatnya itu kerasa bahkan kalau kita cuma nerapin sebagian kecil tapi konsisten. Misalnya aturan 2 menit aja deh. Tapi semakin Anda berhasil gabungin semua elemen dasar ini, nangkep, memperjelas, ngatur, refleksi, dan ngelakuin, itu semakin besar peningkatan rasa kontrol yang rileks. Fokusnya juga jadi lebih dalam.
Jadi di tingkat dasar ini tujuannya yang ngejaga diri kita tetap terkendali dari jam ke jam, hari ke hari. Jadi kalau saya coba simpulkan buat Anda nih, tingkat dasar ini intinya soal ngebangun fondasi kebiasaan dan sistem eksternal yang kuat ya. Sistem yang kerja buat kita, biar pikiran kita lebih bebas dari beban nginget-nginget. Persis, itu dia. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini sebenarnya bukan cuma soal nyelesain lebih banyak tugas saja loh. Terus soal apa dong? Ini soal gimana kita nyiptain ruang mental. Biar kita bisa lebih gampang ngarahin energi dan perhatian kita ke hal-hal yang benar-benar penting buat kita. Ya dalam kerjaan, ya dalam hidup secara umum. Oke, menciptakan ruang mental ya. Nah, mengingat tadi ditekankan kalau ini praktek seumur hidup, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang dari deep dive kita kali ini. Boleh, apa tuh? Dari dasar-dasar yang kita bahas tadi, entah itu menangkap ide seketika, atau menentukan tindakan berikutnya, atau mungkin menjadwalkan tinjauan mingguan, adakah satu kebiasaan GTD spesifik yang bisa Anda pilih buat mulai dikonsistenkan mulai minggu ini? Sebagai langkah awal gitu, buat bangun fondasi penguasaan Anda sendiri. Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Nah, kali ini kita lanjut lagi nih soal metode Getting Things Done, GTD itu ya. Kita fokus ke materi yang Anda bagikan, soal tingkat penguasaan lanjutannya, tingkat 2 dan 3. Misi kita hari ini simpel aja. Gimana caranya GTD ini bisa bawa kita dari sekedar ya ngurusin to-do list harian, jadi punya sistem hidup yang lebih terintegrasi. Bahkan katanya bisa jadi pendorong kreativitas. Oke deh, kita bedah yuk. Sumbernya bilang tingkat 2 itu kayak level lulusan. Namanya manajemen kehidupan terintegrasi. Ini berarti udah nggak mikirin email masuk satu-satu lagi gitu ya? Kayaknya lebih ke lihat gambaran besarnya. Tepat sekali. Jadi fokusnya itu geser dari sekedar kerjaan harian ke hasil yang lebih gede gitu. Proyek Anda, area tanggung jawab utama Anda, kuncinya, ini penting banget, punya daftar proyek yang lengkap dan selalu diupdate. Oh, jadi daftar proyek itu jadi semacam kemudinya ya? Bukan cuma daftar belanjaan tugas gitu? Betul, tapi kalau boleh nambahin dikit ya, yang benar-benar bikin beda di tingkat 2 ini tuh melatih diri kita buat ngenalin apa aja yang nyangkut di pikiran. Entah itu khawatir, ide sekilas, apapun lah. Terus secara refleks diubah jadi hasil nyata plus langkah konkret berikutnya. Itu tuh refleks mental yang krusial. Jadi bukan cuma punya daftar tugas yang rapi, tapi ngubah cara kita mikir soal gangguan jadi sesuatu yang produktif ya. Terus, apa untungnya punya semacam ruang kontrol pribadi ini? Katanya malah bantu pas lagi susah. Nah, itu dia poin bagusnya. Justru karena Anda udah percaya sama sistem ini buat nangkep semuanya, pas ada tekanan dateng, Anda nggak langsung panik. Ada caranya. Oh gitu ya? Iya, bisa cepet-cepet lakukan mind sweep, bersihin pikiran dari semua yang ganggu. Atau bahkan tinjauan mingguan dadakan gitu di tengah minggu kalau lagi butuh fokus tinggi. Jadi stresnya bisa lebih kekontrol lah karena tahu caranya balikin kendali. Oke, masuk akal. Nah, kalau sistem di tingkat 2 ini udah jalan nih, udah lancar. Terus kita kemana lagi? Sumber ini lanjut ke tingkat 3, fokus, arah, dan kreativitas. Level pasca sarjana, wah ini kayaknya udah level dewa ya. Ya, bisa dibilang gitulah. Intinya sih ini soal memanfaatkan kejernihan pikiran yang udah didapat. Ada 2 hal utama nih menurut materi ini ya. Pertama, pakai fokus yang udah bebas itu buat mikirin hal-hal yang lebih tinggi. Tujuan hidup, nilai-nilai Anda, gitu-gitulah. Yang lebih fundamental ya. Betul. Terus yang kedua, dan ini sering kelewat nih, secara aktif pakai pikiran eksternal Anda ya, sistem GTD terpercaya itu bukan cuma buat ngelola tugas, tapi buat menghasilkan ide dan nilai baru. Jadi lebih proaktif gitu. Wah, nah ini nih yang bikin saya penasaran banget. Jadi sistem GTD bukan lagi cuma kayak, tameng buat nahan kerjaan masuk, tapi malah jadi semacam landasan peluncuran buat ide-ide kreatif. Gara-gara percaya sama sistemnya, kita jadi berani masukin ide-ide gila gitu. Persis. Anda jadi nggak takut idenya hilang, atau malah jadi kewalahan sendiri. Jadi lebih bebas aja buat main-main sama ide. Entah itu mau riset teknologi baru, nulis buku, proyek iseng, apa aja lah. Sumber ini bilang kekuatan buat generate ide ini ngebuka banyak kemungkinan baru. Jadi fokus kreatifnya juga berubah ya? Iya banget. Nggak lagi cuma reaktif nungguin kerjaan datang, tapi proaktif,
pakai pemicu dan konteks yang Anda ciptakan sendiri di dalam sistem itu, buat mancing ide-ide baru. Terus, gimana soal checklist atau daftar periksa di level ini? Biasanya kan kita pakai buat hal rutin aja ya. Nah, di tingkat 3 ini perannya lebih strategis, Mas. Materi Anda bilang, otak kita itu jago banget berkreasi sama apa yang ada di depannya langsung. Checklist ini ngebebasin otak dari beban ingat-ingat langkahnya gimana. Oh, jadi otaknya bisa fokus ke... Fokus ke evaluasi, improvisasi, mikir kreatif tentang tugas atau proyek yang ada di checklist itu. Jadi bukan cuma ngikutin langkah, tapi mikirin langkah itu sendiri. Ini butuh ngarahin perhatian secara sadar. Kedengerannya kuat banget ya semua ini. Tapi hasil akhirnya gimana sih dalam hidup sehari-hari? Rasanya kayak gimana kalau udah sampai puncak penguasaan GTD ini? Sumber ini nyebutnya ketenangan elegan. Coba bayangin aja, bisa ngadepin semua komitmen Anda. Mau itu email darurat soal masalah gede, ingat ulang tahun tante minggu ini, mikirin perubahan strategi perusahaan, sampai ya sekedar pengen beli panci baru, semuanya ditangani dengan cepat, lancar, nggak bikin stres, dan ditempatin di konteks yang pas. Wah, Hasilnya, pikiran jadi jernih. Bebas buat benar-benar hadir dan fokus sama apapun yang Anda pilih kerjain saat ini. Nggak ada beban mental yang ngegantong gitu. oke. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Materi ini kan nyebut ya, orang-orang paling cerdas itu seringnya bangun sistem buat nangkep momen-momen brilian mereka sendiri yang mungkin jarang muncul itu. Pertanyaannya buat Anda, sistem apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda bangun atau perbaiki, bukan cuma buat ngelola kewajiban ya, tapi buat sengaja memicu dan menangkap pemikiran dan kreativitas terbaik Anda sendiri. Coba dipikirin deh.